Nah, gue minta lu ingat ini dulu. Cara satu-satunya untuk mendapatkan atau meningkatkan penghasilan dari sosial media selain jualan online adalah lewat personal branding. Karena pilihannya di dunia online saat ini, lo bisa ya jual barang atau lo bisa meningkatkan personal branding lo. Nah, ini adalah webinar untuk personal branding. Dan cara satu-satunya untuk membangun personal brand di sosial media adalah dengan membuat konten personal branding. Jadi tujuan lo adalah bangun personal branding. Untuk membangun personal branding tersebut, lo membutuhkan konten yang memang dibuat khusus untuk personal branding. Jadi beda, bukan cuma semata-mata konten untuk ya konten album foto keluarga, foto-foto makanan dan lain-lain, enggak. Tapi memang ada purpose atau tujuannya itu buat bangun personal branding. Oke? Cuman konseptor, lu cuma mikirin konsep aja. Sementara kalau lu mau punya bisnis, lu harus bisa execute. Lu datang ke jalanan, lu pelajarin seni-seni jualan, seni-seni bisnis yang ada di jalanan. Karena itu lebih real daripada lu jadi konsultan. Logikanya gini, kalau lu jadi konsultan, itu segala macamnya perusahaan-perusahaan yang jadi klien perusahaan lo, itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah punya uang yang banyak. Tapi kalau lu mau mulai bisnis, kan semuanya terbatas. Waktu, sumber daya, uang, segala macamnya. Jadi nggak semudah paperwork atau ya kerjaan yang di atas kertas konsultan itu, nggak semudah itu. Maka dari itu lu harus mulai. Dan akhirnya gue pun setelah dengan omongan Vivi tersebut, gue juga baca tentang The 4-Hour Workweek ini. Ini adalah buku yang bikin gue jadi punya pemikiran lain sebagai pebisnis, untuk jadi pebisnis ya. Karena kan dulu awalnya gue pengennya jadi startup, punya startup company gitu ya, punya bisnis yang gede, keren, sampai dulu mikirnya, wah gue harus ada satu jalan di daerah tempat gue tinggal gitu ya, di Serpong, yang di Tangerang gitu. Ada nama Jalan Aldio Pramudia gitu ya. Gue mikir kayak gitu. Tapi setelah baca buku ini, pandangan gue berubah banget. Ini namanya The 4-Hour Workweek, karyanya Tim Ferriss ya, Timothy Ferriss. Lu bisa cari ini di Books and Beyond atau di Periplus. Nah, buku ini ngejelasin satu konsep yang benar-benar ngerubah pikiran gue banget. Oke. Namanya adalah absolute income versus relative income. Gue akan jelasin dengan analogi sederhananya gini. Jadi di buku itu dijelasin ada dua orang. Ya ini namanya Bimo sama Doni, gue yang bikinnya. Bimo sama Doni, ini perbandingan antara orang yang bekerja, yang punya penghasilan. Bimo adalah staf keuangan PT Angin Ribut Tbk. Gajinya 8 juta sebulan, kerjanya 8 jam sehari. Standar kantoran. Ya kan? Senin sampai Jumat. Kerja di Jakarta. Ya kan? Sementara Doni itu freelancer editor video. Penghasilannya cuma 5,2 juta sebulan, jam kerja 8 jam per ngedit, 1 bulan ada 8 proyek, per ngedit dapat 650k. Kerja di kosan Yogyakarta. Nah, secara penghasilan, jelas banget Bimo sama Doni itu, si Doni kalah. Ini adalah absolute income, gaji yang absolut. Oke? Nah, ternyata dari buku tersebut harus dikasih tahu bahwa ini tuh nggak valid kalau ngebandingin orang tuh dari absolute income-nya dia. Yang harus dilihat adalah relative income, yaitu gaji per jamnya dia. Oke. Karena kita kan menukar uang dengan waktu yang kita milikin. Makanya kita nggak bisa cuma ngeliatin dari si angka depannya doang. Kita harus lihat berapa lama sih sebenarnya kita sebulan itu kerja berapa jam. Tentu ini hitungannya menyampingkan asuransi atau benefit-benefit yang lainnya. Karena kita harus lihatnya juga dari faktor yang bisa dihitungnya, yaitu dari gajinya ya. Oke? Nah, maka dari itu kita harus hitung relative income-nya dia dengan ngitung berapa jam per bulan Bimo dan Doni itu kerja. Oke? Coba kita lihat si Bimo. Jam kerja Bimo 8 jam per hari, kali 5 hari. Ya kan, seminggu kan 5 hari kan. Kali 4 minggu. Oke? Nangkap ya? Kalau misalnya belum nangkap, pause dulu, pahamin dulu, oke? Akhirnya totalnya Bimo itu kerja 160 jam per bulan. Doni 8 jam per ngedit, sebulan ada 8 proyek. 64 jam per bulan. Oke. Nah, sekarang hitung pendapatan relatif. Pendapatan relatif Bimo, gaji per bulan dibagi total jam kerja per bulan. Gajinya 8 juta
dibagi 160 jam per bulan. Hasilnya adalah 50.000 per jam. Itu harga per jamnya Bimo. Sementara Doni 5,2 juta per bulan dibagi 64 jam per bulan. Hasil 81K per jam. Ini adalah pendapatan relatif. Dan kalau misalnya dihitung secara absolute income, Bimo lebih menang dari Doni. Tapi kalau dihitung harga lo per jam, Doni lebih menang daripada Bimo. Mungkin lo akan berpikir, kan Doni freelance editor, belum tentu bisa dapetin job sebulan. Kan Doni bisa belajar tentang marketing, gimana biar cara dapetin klien lebih banyak. Kalau misalnya ditanya aman-amanan, zaman sekarang, kerja kantoran pun gue bisa bilang nggak aman. Lu masih terancam kontrak tidak diperpanjang dan di PHK secara tiba-tiba. Buktinya setelah COVID kemarin ini COVID ya, gue rekam ini waktu baru surut sedikit COVID-nya, banyak orang tiba-tiba di PHK. Padahal kita punya anggapan zaman dulu adalah kerja itu aman. Sekarang zaman udah nggak kayak orang tua kita dulu. Kerja swasta bisa sampai belasan tahun, puluhan tahun. Belum tentu sekarang kita bisa, karena persaingan makin ketat. Nah, itulah. Jadi kita kalau misalnya ngelihat orang itu dari pendapatan per jamnya kita. Nah, di sini gue berpikir bahwa kalau misalnya gue nanti punya usaha, tapi usahanya itu malah membuat gue susah untuk pergi keluar, pindah tempat kerja, berarti sama aja dong kayak gue dulu kerja di kantor. Gue tetap harus ke kantor. Nah, akhirnya gue memilih untuk mencari jalan lain, usaha yang bisa kasih gue time freedom sama place freedom. Di sini gue nggak ngomongin apa-apa tentang financial freedom ya. Karena gue pun masih setuju bahwa walaupun lo punya usaha, lo tetap harus kerja. Cuman lo bisa nentuin kapan kerja lo dan kapan di mana tempat kerja lo. Kenapa seperti itu? Karena percuma lo punya usaha, tapi lo masih terikat sama usaha lo tersebut. Karena waktu lo di situ akan dipertaruhkan. Time is worth more than money. Lu punya uang 100.000, hilang, lu bisa cari lagi 100.000. Tapi kalau misalnya waktu, lu kehilangan umur lu 20 tahun, maksudnya kehilangan masa emas lu di umur lu yang 20 tahun ini, umur 20 tahun itu gak bakal balik. Karena udah lewat. Maka dari itu, inilah kunci utama gue. Gue gak mau seperti ini. Pada saat kita muda, kita punya waktu, kita punya energi, tapi kita gak punya uang. Pada saat kita dewasa, kita sibuk kerja, kita punya uang banyak, energi kita masih bagus, tapi kita nggak punya waktu. Pas kita udah tua, kita punya waktu banyak, kita punya uang, tapi udah capek, sakit-sakitan gitu lah. Gue nggak mau seperti itu. Maka dari itu akhirnya gue mulai membuka bisnis konvensional gue. Gue buka ayam bakar. Kalau misalnya lo lihat di kiri sini, ada ayam bakar di garasi rumahan biasa lah, ya kan? Sama sate Jepang. Dengan anggapan someday gue bisa bikin ini running autopilot, ya kan? Gue tetap bekerja, tapi gue bisa bekerja dari rumah. Oke. Dan tapi ternyata setelah gue menjalani ini semua selama 1,5 tahun, bisnis itu semuanya bangkrut. Oke. Di sini gue bingung banget. Gue udah kuliah sampai S2 manajemen lagi, S1 manajemen, S2 manajemen, gue ngerti hukum juga. Gue udah pernah dagang sebelumnya, dan gue udah pernah jadi konsultan manajemen. Kalau konsultan manajemen tuh jadi ngerti SOP, policy, dan segala macamnya. Kok masih bisa gagal juga? Sampai akhirnya gue ngerti satu hal yang gue kurang, yaitu di marketing. Marketing gue kurang. Gue pernah tinggalin bisnis gue selama 2 bulan. Semuanya jalan lancar. Pembukuan dan segala macam ada sih. Duit-duit yang selisih dikit pun 1.000, 2.000, paling banyak 20.000. Masih aman menurut gue untuk bisnis-bisnis awal. Tapi kok salesnya kecil banget. Dan gue sadar buktinya ada di marketing. Sementara itu di waktu gue bikin bisnis tersebut, gue ngeliat kok orang-orang yang terkenal kayak si Arif Muhammad, Ruben Onsu, sama Atta Halilintar bikin bisnis gampang banget ya. Buka dikit rame, bikin apa dikit rame. Padahal belum tentu juga enak ya. Gue gak bilang mereka bertiga gak bagus ya produknya. Tapi ada aja kan bisnis yang dibuat sama artis tapi hasilnya tuh gak enak gitu loh. Gak bagus gitu produknya. Kok dia bisa laku ya? Sampai akhirnya gue ngikutin nih. Gue juga harus nih kayak mereka nih. Gue harus dikenal sama orang sehingga gue akan lebih mudah untuk jualan apapun. Mau jasa atau apapun itu. Akhirnya gue bangun si Muda Cuma Sekali ini ya. Akun personal branding gue, sampai akhirnya benar alhamdulillah gue bisa menciptakan
peluang baru lagi dari Muda Kreatif, yaitu Muda Kreatif itu adalah agency. Jadi gue bikin sampai akhirnya bener alhamdulillah gue bisa menciptakan peluang baru lagi dari Muda Kreatif, yaitu Muda Kreatif itu adalah agency. Jadi gue bikin konten buat orang sama ngiklanin Facebook Ads buat orang, sama Konten Academy. Konten Academy itu adalah platform edukasi untuk bikin konten di sosial media. Akhirnya dapat nih tiga sumber ini nih. Dan ini ada beberapa portofolio sedikit tentang Muda Cuma Sekali ini. Gue dapat endorse dari Ajaib dan endorse-nya cuma 7,5. Tapi alhamdulillah karena banyak orang yang views gue, jadi di Ajaib itu kalau misalnya gue bisa berhasil ngambil orang atau nge-guide orang buat pakai aplikasinya, gue dapat bonus. Dan di endorse 7,5 juta tapi dapat bonusnya 55 juta. Ini alhamdulillah banget sih, ini rezeki kaget lah simpelnya kayak gitu. Terus ini juga dapat endorse, itu dapat endorse 5,5 juta kan. Itu waktu dulu gue masih 10.000 subscribers, 10.000 followers maksudnya. Dan ini juga yang DBS tadi dapat endorse juga. Dan setiap bulan itu hampir setiap minggu lah ada orang nawarin endorse ke gue. Dan ini AdSense ya, kalau AdSense dari YouTube nggak gitu gede ya, cukup lah ya buat untuk bayar listrik, bayar IPL, beli sayur dan segala macamnya. Dan ini kalau ini yang Muda Kreatif nih, agensi gue, jadi gue bikinin Instagram ads buat orang, sama gue bikinin konten tuh kayak 30 konten, 15 graphic design dan segala macamnya. Dan akhirnya gue nyadarin bahwa oke, ternyata kuncinya tuh ini loh. Ternyata tuh kuncinya tuh di personal branding. Orang kenal sama lu dan lu punya reputasi yang bagus di sosial media, orang yang datang ke lu kayak gitu. Dan akhirnya setelah gue sampai sini, banyak yang beberapa orang nanya ke gue, gimana sih cara bangun personal branding, Gut? Akhirnya gue ajarin tuh awal-awal tuh di tahun 2018-an tengah-tengah lah, akhir lah. 2018-an akhir lah. Akhirnya gue share ke teman-teman gue dan alhamdulillah. Mungkin kalau misalnya dilihat dari followersnya nggak gitu gede banget ya sampai 100k, tapi mereka dapat job. Mereka dapat job dari Instagram mereka. Contoh nih kayak lu bisa lihat, gue nyalain dulu nih lasernya biar enak. Lu bisa lihat di sini ini Dr. Mets, ini testimoni Dr. Mets nih, ini ketutup maaf. Dia bilang gara-gara ilmu personal branding dari Ogut, Yahut followers dan kunjungan naik bro, thanks a lot. Ini jadi dia tuh punya klinik di Sukabumi karena dia bangun personal branding, kliniknya nambah rame, simpelnya kayak gitu. Terus ini William Wijoyo, ini kakak angkat lah, bukan sebenarnya teman sih, cuman gue anggap kakak. Karena dia hipnoterapis, dia bikin YouTube sama bikin Instagram, kliennya datang dari berbagai daerah gitu loh. Ada yang sempat dari Papua datang ke dia, tempatnya di daerah Tangerang Selatan, datang ke sana ke dia untuk dapetin hipnoterapi. Dan ada Dokter Rizky, ini juga bangun personal branding buat kliniknya juga. Nah alhamdulillah, karena gue share ini, alhamdulillah dengan izin Tuhan juga, jadi bisa nambahin penghasilan lah ke mereka. Oleh karena itu, ada 3 rahasia yang akan gue share di webinar ini tentang personal branding content. Oke. Yang pertama adalah nama rahasianya The Personal Brand. Cara memanfaatkan personal branding untuk mendapatkan atau meningkatkan penghasilan. Sehingga bukan lo yang cari-cari pelanggan atau klien, tapi orang yang ngantri kerjasama atau beli produk lo. Capek kan door to door terus, capek kan kita harus nawar-nawarin terus. Bukankah lebih enak kalau misalnya ada orang yang memang kenal kita, tahu kita, akhirnya tertarik. Good, gue butuh jasa ini dong, Good, lo bisa nggak? Kan enak banget kayak gitu. Kitanya nggak jualin, tapi orang yang lebih datang. Itu secret nomor pertama, yaitu the personal brand. Secret nomor 2, yaitu audience centric. Nah setelah lo udah tahu personal brand itu gimana bisa nambahin klien lo kan harus bikin konten. Nah ini di secret kedua gue akan bahas si audience centric ini, cara mudah membuat konten personal branding tanpa perlu jadi expert, tanpa perlu pamer fisik, tanpa perlu pamer harta, joget-joget, dan bikin drama. Ini maaf typo sedikit. Sehingga lo bisa dapat banyak followers dengan sharing hal yang sesuai passion di sosial media. Gue juga nggak banget tuh kalau misalnya ya joget-joget atau bikin-bikin drama atau jual keperawanan yang baru-baru kemarin tuh rame, aduh nggak banget deh. Kenapa nggak kita bisa bikin konten untuk bangun personal branding kita yang memang benar-benar berkualitas dan bermanfaat buat target audiens kita. Dan orang follow ke kita lebih loyal dibandingin yang cuman bikin drama-drama atau sensasi. Itu secret number 2, audience centric. Dan secret number 3, simple content creation. Nah setelah lu tahu gimana sih sebenarnya cara bikin konten personal brandingnya, tapi gue tahu banyak dari lo yang mungkin nggak punya background desain, nggak punya background editing video atau gaptek, oke?
Dan mungkin lu juga sibuk karena waktunya terbatas, karena lu sambil kerja juga bisa nyambi gitu ya. Nah, gue akan jelasin di secret number 3 gimana cara menangani itu semua, yaitu simple content creation. Cara membuat konten personal brand dengan simple dan mudah, sehingga apapun background lo, dijamin bisa bikin konten. Meskipun gaptek, nggak punya skill design dan editing, atau nggak ada waktu karena sibuk. Oke? Jadi 3 secret ini yang akan kita bahas di paid webinar ini. Nah, sekarang bikin diri lu nyaman, ambil catatan sambil nonton webinar ini, catat hal-hal yang lu perlu, hilangkan semua distraksi, contoh kayak handphone kalau bisa di silent, ditaruh agak jauh, tap-tap dari internet kalau lu di laptop di close-closein dulu, boleh ambil secangkir kopi atau air putih atau apapun itu yang bikin nyaman, atur posisi, sediain catatan dan pulpen, catat hal-hal penting yang ada di sini. Take your time. Sekarang kita langsung mulai ke secret number 1, yaitu the personal brand. Cara memanfaatkan personal branding untuk mendapatkan atau meningkatkan penghasilan, sehingga bukan lo yang cari-cari pelanggan atau klien, tapi orang yang ngantri kerjasama dengan lo atau beli produk lo. Awalnya itu dulu gue tuh idealis banget waktu gue bikin bisnis gitu ya. Terutama gue ngeliat tuh zaman dulu di tahun 2017, startup company itu ya dia itu bikin produk yang keren banget, akhirnya orang-orang yang pakai produknya mereka. Akhirnya gue mikir, kalau bikin bisnis gak perlu marketing. Kalau bikin produk bagus juga pasti banyak yang nyamperin. Biar produknya yang menjualkan dirinya sendiri. Bukan kita yang ya marketing kayak gitulah. Ya kan, itu dulu gue idealisnya kayak gitu. Habis itu gue juga dulu mikir, waktu itu udah ada kepikiran untuk bangun personal branding kayak selebgram atau YouTuber atau content creator. Gue mikir kayak gini, ngapain bangun personal branding? Foto-foto makanan, selfie, nggak guna lah, nggak jelas. Dulu gue mikir kayak gitu. Habis itu waktu yang zaman gue bikin bisnis, terus habis itu ngeliat selebgram, dagangannya sama franchise-nya laku keras gara-gara ya dia terkenal. Gue mikirnya kayak, ya nggak fair lah kalau kayak gitu mainnya. Gue nggak mau, gue maunya yang fair aja. Gue mikir kayak gitu tuh. Ya kan? Ya sama kayak kalau misalnya lu lagi usaha sama temen lu gitu. Terus habis itu temen lu ini anak orang kaya, lu nya anak orang biasa aja. Dia lebih cepat majunya. Ya lu bilang, nggak fair lah kayak gitu. Gue maunya main yang fair kayak gitu. Nah, gue idealis. Sampai akhirnya kenyataan ngegambar gue. Waktu itu gue bikin sate Jepang, dan di mana juga Arif Muhammad itu juga bikin sate Jepang. Duluan si Arif sih. Nah, waktu ini nih gue bikin di Balikpapan nih, karena kan istri gue yang dulu jadi pacar gue itu di Balikpapan. Gue bikin sate Jepang di Balikpapan karena waktu itu si sate Jepangnya Arif Muhammad ini, si Opa ini tuh belum buka di Balikpapan. Gue bikin duluan. Tiba-tiba dalam waktu beberapa minggu kemudian dia buka. Dan akhirnya gue kalah saing, bener-bener kalah saing, ya kan? Bener-bener kalah saing. Dan gue ngeliat, ya jelas aja gue kalah saing. Arif dulu berapa subscribersnya? Dia promosiin lewat YouTube, lewat Instagram. Gue Instagramnya cuma 200 followersnya, YouTube nggak punya. Bikin sate Jepang. Padahal ya biasa, gue yakin sate Jepang gue lebih enak, gitu. Akhirnya yaudah, karena gue lack of marketing atau kurang marketing tersebut, ayam bakar gue sama bisnis gue tuh bangkrut. Dan sampai seperti yang gue udah ceritain tadi, gue bangun muda cuma sekali ini. Dan gue ngetes, bener gak sih kalau misalnya lu punya personal branding, jualan makin mudah? Di waktu gue followers masih di bawah 10.000, gue coba tes bikin kaos dropshipan doang. Cuma modal kaos custom dropship, gue jual kayak gini nih, cuma gini doang, logo gue taruh, ya kan? Itu followers gue masih 5.000 atau 7.000 itu, logo gue taruh. Dropship gue nggak stok, gue nggak bikin banyak dulu. Dan ini juga modal mockup ini. Mockup ini jadi kayak gambar orang pakai kaos hitam, gue taruhin logonya gitu. Dan kalau ini sih foto ya, foto. Ini foto sama kenalan gue, ya kan? Dan akhirnya ternyata laku. Dan disinilah langsung gue ngeliat kayak, wow, ternyata gini kok ternyata cara mainnya. Nah disitulah gue menyadari, ya kan? Dan gue jualan mudah cuma sekali ini, kaos ini doang, ya udah modalnya nggak ada karena dropship, lu bayar setelah orang tuh beli. Dan banyak yang beli karena memang orang-orang tuh udah suka sama gue dulu di mudah cuma sekali ini. Dan ini juga works buat beberapa teman gue yang bangun personal branding. Dia jualan kelas untuk editing video, nih namanya Yuda ya, Yuda alphaworks.it. Dia tuh content creator buat bikin video ya. Dia videographer lah. Dia bikin kelas untuk
untuk belajar bikin videographer, ini sehari 11 orang yang daftar, dia dapat sehari 3,2. Alhamdulillah banget kan. Terus habis itu dia ditawarin untuk live di Instagram dibayar. Live di Instagram ini dibayar. Orang yang datengin ke dia yang butuh jasanya dia. Jadi bukan lu yang ngasih proposal dan segala macamnya. Terus lagi ini juga dari San Shinochi, si Sans ya kan. Dia itu tutor bahasa Jepang dan dia bikin baru 767 pengikut, tiba-tiba ditawarin mencari tutor untuk bahasa Jepang. Karena dia suka bahasa Jepang, dia ditawarin job untuk jadi tutor. Alhamdulillah banget kan. Alhamdulillah banget. Terus ini juga ada si Dimas, mudah bergaul, dia lulusan psikolog ya. Dia baru 2139, alhamdulillah ditawarin buat program affiliate dari si Relief namanya. Ini enak banget, ini ada kesempatan banget. Jadi Relief itu nawarin ke dia, mudah bergaul, ayo kerja sama gue. Dari si Relief namanya. Ini enak banget, ini ada kesempatan banget. Jadi Relief itu nawarin ke dia, mudah bergaul, ayo kerja sama gue. Kita jual program ini, akhirnya dia mau. Nah ini kan hal-hal yang gak bakalan didapetin dia kalau misalnya dia gak punya akun si mudah bergaul ini. Dan disitulah mata gue kebuka, ternyata bisa loh, gak cuma di gue doang, yang lain juga bisa si bangun personal branding ini. Makanya gue berani lebih share. Nah, kenapa sih kok mereka itu bisa seperti ini? Karena gini, kalau misalnya zaman dulu kita berbisnis, ya kan, prosesnya kan kayak gini. Kita punya produk, kita udah ada produknya gitu ya, misalnya lu jualan barang apa gitu. Abis itu kita kan bikin toko biasanya tuh, bikin toko buat display gitu ya. Abis itu baru kita cari konsumennya. Nah, kalau kita punya produk dulu, terus punya bisnis dulu, ya, punya toko dulu, lu lihat nggak sih banyak orang-orang yang ngelakuin pattern seperti ini, habis itu cari konsumen, tapi malahan gagal. Malah nggak sesuai dengan ekspektasinya dia, jumlah konsumennya. Nah, tapi kalau misalnya lu pakai konsep baru bisnis plus personal branding, itu kebalikannya. Pertama kali yang kita cari itu bukan produknya, tapi audiensnya dulu atau orang yang mau siap beli produk tersebut. Ya kan? Bahkan lu belum punya produk pun lu bisa cari dulu orang-orangnya. Lu menyasar orang-orang yang suka A, suka B, lu nyasar ibu-ibu yang hobi sama daster, lu nyasar ibu-ibu yang baru punya anak, lagi suka sekali sama perkembangan anaknya. Habis itu lu kumpulin di akun Instagram lu kasih konten-konten yang menarik biar dia tuh suka sama akun Instagram lu dan dia ngumpul di akun Instagram lu. Baru setelah itu lu cariin barang yang memang dibutuhin sama dia. Contoh, misalnya lu menyasar ibu-ibu yang suka sama perkembangan anak, lu bisa jual baby product kayak gitu. Dan ditambah lagi enaknya adalah lu bisa jual jasa lu sebagai orang yang punya personal brand. Jadi pembicara, bikin workshop atau apapun itu. Ini enaknya konsep baru, bisnis plus personal branding ini. Nah, inilah alasan kenapa selebgram, YouTuber, influencer bikin produk cepat banget laku. Karena orang akan lebih mudah membeli ke orang yang dia sukain. Makanya lu bikin dulu orang tuh suka sama lu dan kumpul di Instagram lu, baru lu cari produknya. Bukankah lebih enak kalau lu udah punya orang yang siap beli, abis lu cariin produknya, baru lu jual? Karena mereka udah siap beli. Dibandingin lu punya produknya, lu tawarin ke orang yang belum siap beli. Gitu. Nah mungkin lu akan berpikir, oke bang, lu bilang gue harus masuk personal brand di sosmed. Tapi sekarang udah telat masuk sosmed. Sosial media selalu berubah. Setiap hari ada kreator yang masuk dan keluar. Ya kan? Gimana tuh bang? Jawabannya adalah masih ada celah yang belum tersentuh. Oke, masih banyak topik-topik yang masih belum tersentuh. Dan kalau misalnya lu membuat sebuah topik konten yang memang orang lain sudah buat juga, ya kan? Tapi karena ini adalah personal brand, topik boleh sama, tapi karakter dan pembawaannya beda. Itulah yang membedakan konten personal brand sama lu cuman modal bikin akun di Instagram, bikin konten-konten yang menarik, tapi orang nggak kenal siapa lu. Makanya itulah pentingnya personal brand. Yang kedua, bangun personal branding tergantung hoki bang, dan keberuntungan. Ya, benar, gue setuju sama lo. Memang ada faktor X yang nggak bisa dikontrol, yaitu algoritma. Algoritma Instagram, YouTube, dan lain-lain, itu kan kita nggak tahu rumusnya apa. Kan? Tapi ingat, algoritma itu dibuat berdasarkan psikologi manusia. Oke? Karena kan si Mark Zuckerberg atau yang punya YouTube, itu bikin algoritma itu ngelihat dari kebiasaan pengguna platformnya mereka. Nah, selama kita bisa pelajari,
kita bisa memperbesar kemungkinan memanfaatkan algoritma ini. Jadi ilmu itu bisa dipelajari, bukan ilmu goib, kayak ilmu kebal, bukan. Terus mungkin lo akan berpikir lagi, bang, followers belum banyak bang, dan butuh waktu untuk naikin followers tersebut. Yes, emang butuh waktu untuk naikin followers, dan memang benar kalau misalnya followers lo lebih banyak, lo akan bisa mendapatkan penjualan yang lebih besar. Lebih mungkin. Tetapi, gue kasih tau nih, sekarang angka followers bukan satu-satunya yang dilihat oleh brand. Kalau misalnya lo mau endorse, paling penting sekarang adalah konten yang bernilai dan relevan sama target audiens lo. Contoh kayak yang tadi, yang 700 followers aja bisa ditawarin jadi tutor. Jadi jangan membatasi hanya dari followers saja. Jadi followers itu bukan satu-satunya ukuran, tapi itu tambahan ukuran aja. Dan terakhir, lo mungkin ngerasa gue belum expert. Ya gue memahami sih kalau misalnya lo ragu gitu ya. Tapi dari contoh di atas yang tadi gue jelasin tuh, yang mudah bergaul dan segala macamnya, itu semuanya bukan yang expert bener-bener jadi profesor gitu loh. Bukan. Lo gak perlu jadi expert dan ahli banget untuk share di sosmed. Selama ada sumbernya, bisa teori atau pengalaman lo. Yang penting, disiplin ilmu lo itu bukan yang kalau mau sharing itu butuh sertifikasi. Contohnya, kayak gak mungkin lo akan sharing bedah jantung gitu ya. Tapi lu bukan dokter ahli bedah, nggak bisa. Atau lu sharing tentang hukum, pasal-pasal, tapi lu bukan sarjana hukum, ya nggak bisa. Tapi banyak hal-hal yang bisa di-sharing walaupun lu bukan expert. Contohnya gue sharing tentang manajemen, tapi gue bangun konten personal branding yang share tentang self-development. Karena gue sering baca buku. Jadi nggak ada masalah kalau lu belum expert selama lu punya sumber dan lu punya pengalamannya. Tinggal taruh aja sumbernya. Nah, di selanjutnya, di secret kedua, gue akan sharing gimana caranya kalau lu belum expert, tapi lu mau sharing social media. Sekarang langsung kita masuk ke secret yang kedua. Dan gue udah share secret nomor 1 ini tentang bagaimana personal branding bisa memberikan dan menambahkan penghasilan lewat sosmed. Sekarang kita akan masuk ke secret kedua ya. Secret kedua, audience centric. Cara mudah membuat konten personal branding tanpa perlu jadi expert, pamer fisik, pamer harta, joget, dan bikin drama. Sehingga lo bisa dapat banyak followers dengan sharing hal yang sesuai passion di social media. Oke, ini lo akan suka banget sama topik yang ini. Waktu awal tuh gue bingung banget, ya kan? Waktu gue cabut dari kerja, terus habis itu bikin ayam bakar dan bangkrut, gue tuh bingung kayak gue harus ngapain lagi nih. Akhirnya gue kepikiran, oke, gue bikin konten deh. Gue mau kayak selebgram seperti itu. Tapi gue bingung, gue harus bikin konten apa ya? Apa yang perlu di-share ya? Sharing tentang ilmu manajemen gue bisa. Sharing tentang self-development gue bisa. Sharing tentang karakteristik atau personality gue bisa. Apa yang perlu di-share ya? Terus habis itu gue mikir lagi nih waktu bikin konten. Apa emang harus edit seperti Hollywood ya? Waktu itu gue bikinnya di YouTube. Yang keren banget ya kan. Sementara alat gue sama pengetahuan gue editing minim banget. Ya kan? Waktu itu tuh. Terus kalau misalnya gue gak sebagus Hollywood kayak gitu ngeditnya, atau alat gue gak secanggih itu, apakah bakal kalah sama kreator lain yang editing dan desainnya bagus-bagus? Akhirnya gue coba deh gue belajar ngedit gitu ya. Gue belajar ngedit, bikin vlog gitu kan. Yang color gradingnya tuh bagus banget itu loh. Gue sampai ngabisin berminggu-minggu belajar tentang yang namanya color grading. Jadi biar warnanya tuh muncul banget, warna laut muncul, warna apa muncul, sampai gue bikin desain-desain. Ya kan? Nah, pas gue post, ternyata viewsnya itu cuma 1,7K sama 25.000K. 25K. Ya mungkin kelihatannya banyak sih. Tapi akhirnya suatu hari, gue lagi pergi ke tempat usaha istri gue usahanya eyelash extension ya. Dan gue lagi nginterview karyawan. Sambil iseng-iseng karena gue dulu pernah jadi konsultan dan ngurusin HR, gue rekam lah si proses interview itu dan gue bikin tips pertanyaan jebakan HRD. Dan lihat viewsnya tiba-tiba jadi 1,4 juta. Color grading enggak, video seadanya, foto seadanya, dan lain-lain. Tapi malah hasilnya alhamdulillah bagus. Dan di sini gue mendapatkan pencerahan dalam membuat konten. Yang terpenting itu adalah seberapa relevan konten lu dengan target audiens. Jelas aja kalau misalnya gue ngomongin Derawan sama Balikpapan, gak semua orang pengen traveling ke Derawan. Tapi kalau gue ngomongin tentang pertanyaan interview kerja, banyak banget orang-orang yang butuh konten-konten seperti ini. Akhirnya gue dapet ini. Dan beberapa teman gue juga yang belajar personal branding juga menyadari dan belajar sama gue juga.
Lihat nih, desain-desainnya nih, contoh kayak introvert gaul nih. Introvert gaul itu ngebahas tentang permasalahan introvert terutama di social skill ya. Desainnya gini doang, hitam putih doang, tapi dapat 118k followers. Terus ini juga junior sih, dapat 2000 followers. Desainnya sesimpel ini doang. Yang penting adalah desainnya tuh relevan sama orang-orang. Ini juga nih remaja paham seks. Ya kan? Dia ngomongin tentang sex education, dia bahasnya cuma gini doang, sesimpel ini. Ya. Dan orang banyak suka karena memang sesuai konten-kontennya itu yang dibutuhkan sama orang-orang yang jadi target audiensnya dia. Jadi bukan melulu harus desainnya bagus-bagus keren-keren, itu enggak. Gitu. Nah, untuk lu bisa tahu gimana caranya bisa memberikan konten yang relevan, lu harus pelajari yang namanya audience centric. Audience centric itu adalah sebuah teknik untuk membuat konten yang dimana kita membuat konten itu berdasarkan dari kebutuhan audiens. Oke? Audience centric adalah sebuah teknik untuk membuat konten yang dimana cara membuat konten kita itu tertuju pada kebutuhan dari si audiens. Oke, audiens itu orang yang mau tertuju. Jadi sebenarnya konten itu sesimpel nanya siapa, kenapa, mau apa, biar apa, problemnya apa. Oke? Kita di sosial media bikin konten edukatif itu tujuannya adalah membantu orang yang dari titik nol menjadi titik hero ke tujuannya dia. Itu tujuan kita. Balik lagi, di sosial media kita bikin konten edukatif itu membantu orang yang tadinya kondisinya zero menuju ke kondisi yang diharapkan. Nah, di perjalanan ini ada problem-problemnya dia apa? Problem-problem dia apa? Ya itulah yang jadi konten kita. Tinggal tanya siapa, nih lu perlu catat ya baik-baik. Siapa, kenapa, maunya apa, biar apa, problemnya apa. Gue nggak akan jelasin teoritis banget, kita langsung ke contoh aja cara kita bikin si audience centric ini. Contoh kalau misalnya target lu adalah orang yang mau bikin konten, jadi konten kreator nih kayak gue. Siapa? Anak muda umur 18-24 tahun. Kenapa? Bingung cara dapat uang dari sosmed. Banyak orang-orang yang salah pada saat disuruh nyari target market atau target audiensnya, dia cuma sampai anak muda umur 18-24 tahun. Pendidikan S1, hidup di kota besar, dan lain-lain. Jangan cuma sampai situ, tapi harus tanya kenapa. Bingung cara dapat uang dari sosmed. Gitu caranya. Oke, jadi nggak cukup cuma anak muda 18-24 tahun. Lebih parah lagi kalau misalnya ditanya siapa, semua orang itu salah banget. Harus lebih detail. Oke ya. Siapa? Anak muda umur 18-24 tahun. Kenapa? Bingung cara dapat uang dari sosmed. Terus loncat dulu, maunya apa? Mau jadi konten kreator. Biar apa? Biar bisa dapat banyak waktu luang dan bisa kerja di mana aja, salah satunya Bali. Kita udah tahu nih, anak muda bingung cara dapat uang dari sosmed, maunya apa? Mau jadi konten kreator biar bisa dapat uang dari sosmed dan biar bisa dapat banyak waktu luang dan bisa kerja di mana aja, salah satunya Bali. Dia pengen kerja di Bali, modal laptop dan dapetin uang dari situ. Nah, baru lihat problemnya apa aja. Nggak tahu apa aja sumber penghasilan dari sosmed. Nggak tahu cara bikin konten. Nggak tahu harus mulai dari sosmed mana. Nggak tahu gimana cara naikin followers. Nggak tahu gimana caranya bisa dapat endorsan. Nah, kebingungan mereka ini jadikan konten. Contoh, nggak tahu apa aja sumber penghasilan dari sosmed. 3 sumber penghasilan dari sosmed sebagai konten kreator. Itu kontennya. Nggak tahu cara bikin konten. 3 hal simple atau 3 trik simple bikin konten cuman 1 menit. Nah, itu konten tuh. Nggak tahu harus mulai dari sosmed mana. 3 hal simple atau 3 trik simple bikin konten cuman 1 menit. Nah, itu konten tuh. Nggak tahu harus mulai dari sosmed mana. Bisa YouTube versus Instagram, pilih mana. Nah, itu konten tuh. Nggak tahu gimana cara naikin followers. Lakukan 3 hal ini untuk menaikkan followers 1000 sebulan. Kayak gitu. Nggak tahu gimana caranya dapat endorsan. Ini cara dapat endorsan kamu. Endorsan pertamamu lewat strategi DM Instagram. Nah, itu bisa kan 3 hal ini untuk menaikkan followers 1000 sebulan kayak gitu. Nggak tahu gimana caranya dapat endorsan. Ini cara dapat endorsan kamu. Endorsan pertamamu lewat strategi DM Instagram. Nah, itu bisa jadi konten. Kayak gitu ya. Contoh lain, perokok. Dia umur 24-35 tahun. Siapanya? Kenapa? Sesak napas dari koleksi dulu karena rokok. Oh, berarti orang yang sudah sadar. Maunya apa? Mau berhenti rokok biar apa? Mau hidup lebih senang, nggak cepat mati. Kayak gitu. Nah, berarti kan punya problem. Problemnya apa aja? Nggak tahu gimana mulainya biar berhenti. Mulai masih susah nahan nggak ngerokok setelah makan. Sudah coba berhenti ngerokok dengan cara mengurangi tapi nggak berhasil. Nggak tahu bahaya merokok berkepanjangan. Apakah ngerokok saya termasuk berat? Potensi kanker paru-paru perokok tergantung lamanya merokok. Ini kan bisa dibikin konten. Contoh kayak nomor 6 nih ya, paling asik nih. Potensi terkena kanker paru-paru dilihat dari berapa tahun merokok.
Atau lu bisa bikin kontennya sudah berapa tahun merokok, ini persentase potensi lu terkena kanker paru-paru kayak gitu kan. Itu bisa jadi konten. Next lagi. Penderita wasir ya, ambeien ya, tahun merokok, ini persentase potensi lu terkena kanker paru-paru kayak gitu kan. Itu bisa jadi konten. Next lagi. Penderita wasir ya, ambeien ya. Pria dan wanita penderita ambeien. Oke. Kenapa ya sulit BAB? Karena derita ambeien atau wasir, suka berdarah gitu loh kalau ambeien gitu ya. Maunya apa? Mau lancar BAB. Biar apa? Biar nggak lama-lama di kamar mandi, biar nggak malu saat nikah, biar nggak sakit saat BAB. Biar nggak lama di kamar mandi, mungkin dia sibuk, biar nggak malu saat nikah ya. Nggak enak kalau misalnya malam pertama nanti pas sama suaminya atau sama istrinya kelihatan wasirnya kan nggak enak gitu. Biar nggak sakit saat BAB kayak gitu. Akhirnya lu dapet nih, oh kalau orang yang punya wasir pengen sembuh tuh problemnya apa aja. Oh nggak tahu kenapa bisa ambeien. Makan masih ngasal, jadi suka kumat ambeiennya. Nggak tahu ternyata kalau ngeden malah memperburuk. Nggak tahu obat alami untuk ambeien. Nggak tahu cara ngilangin ambeiennya di mana. Lo bisa kasih konten contohnya 3 klinik untuk menghilangkan ambeien tanpa operasi di daerah Jakarta gitu. Nggak tahu obat alami untuk ambeien. Ambeien Anda sakit, minum rebusan air ini untuk menghilangkan rasa sakitnya. Kayak gitu, saat BAB kayak gitu. Nah, kuncinya adalah di audience centric. Jadi konten akan mudah dibuat, atau lu kalau misalnya nggak punya ide konten atau apapun itu, lu tinggal lihat aja nih, lu membawa orang dari zero to hero, tanya siapa, kenapa, mau apa, biar apa, dan problemnya apa. Itu tujuannya. Dan lu bisa mulai dari topik yang lo suka dan sesuai dengan tema. Banyak banget topik yang bisa lu bahas, bahkan topik-topik yang simpel banget kerja. Dan lu bisa mulai dari topik yang lo suka dan sesuai dengan tema. Banyak banget topik yang bisa lu bahas, bahkan topik yang simpel banget kerjaan. Bisa nih, cara sikap pakaian di laundry agar ukurannya sama. Nah ini bisa jadi konten. Cara mudah membersihkan noda dan kerak di kamar mandi, bak mandi. Ini aja bisa jadi konten loh. Ini cuma bersihin kamar mandi cuy. Terus contoh packaging eksklusif untuk brand fashion. Nah, baru buka online shop, followers masih 0, apa yang harus dilakukan? Nah, ini bisa jadi konten. Apa tips bersih-bersih di rumah? Versi Great People. Ini bisa nih. Bahkan ini perusahaan ISS aja bikin konten seperti ini. 4 manfaat pengharum ruangan. Pengharum ruangan dimanfaatnya pengharum udah gitu loh. Kenapa harus ada dibikin 4 manfaatnya? Tapi ini laku dibikin konten. Ini salah satu konten klien gue. Jadi bisa apapun itu kontennya, lu bisa bahas sesuai dengan passion lo. Setelah itu, setelah lu udah tahu kontennya buat siapa, bahas passion yang sesuai dengan passion lu, baru tentuin lo mau buat video, foto atau desain. Tergantung dari kenyamanan lo. Kalau lo jago ngomong depan kamera, bikin video. Kalau lo suka berpose, bikin foto. Atau lo kalau suka desain, bikin desain. Itu tergantung aja dari preferensi lo. Nah mungkin lo akan berpikir, Bang gue belum expert nih bang, gimana nih masih takut? Gak apa-apa beneran deh. Kalau lo ragu masih karena belum expert, tenang aja. Selama ilmu lo, kan gue udah bilang tadi, selama ilmu lo dan pengalaman lo gak butuh sertifikasi, lo cuman butuh 1 step doang ahead daripada orang lain. Karena kalau lo suka sama topik tertentu, lo pasti udah baca lebih banyak atau belajar lebih banyak daripada orang-orang lain. Ya kan? Contohnya kayak gue ngerti rakit komputer. Dibandingin orang-orang yang lain yang gak bisa ngerakit komputer, gue lebih ngerti dari mereka, gue 1 step ahead. Nah kalau lo masih takut, gampang, cantumin aja sumber, urusan beres. Selanjutnya, lu nggak tahu passion lu apa. Wajar banget kalau misalnya masih belum tahu passion, karena di luar sana banyak banget informasi-informasi, akhirnya mungkin lu bingung sendiri. Tapi gue jamin pasti ada. Coba deh pikirin, apa yang dari dulu lu suka banget, yang lo suka banget, dan lo suka bahas sama teman-teman lo. Topik yang lo suka search di Google, dan buku atau video yang lo konsumsi dari dulu deh. Gue suka kalau gue suka sejarah, gue suka tentang komputer, gue suka tentang self development sama bisnis. Pasti lo juga punya. Tinggal dipikirin aja, coba cari tahu. Gue takut punya haters bang. Iya ini wajar banget karena orang bikin konten pasti lawannya adalah haters ya. Kepikiran lah pasti haters. Wajar banget kalau misalnya lo ketakutan nyinyirin kayak gitu ya sama haters. Ya kan? Nah jujur ya, gue juga sampai sekarang kalau ada haters tuh suka sedih aja. Tapi mau gimana lagi, haters itu pasti ada. Mau lo bikin konten sepositif apapun, bahkan lo gak bikin konten aja, pasti ada yang gak suka sama lo. Haters itu pertanda baik loh. Haters itu artinya lo mulai dikenal. Lo harus ingat, ada haters pasti ada lovers. Tinggal lihat aja berapa persen dari haters yang gak suka sama konten lo. Biasanya kalau lo bikin konten-konten yang positif, ya paling 1%, 2%. Dan kita lihat aja lovers kita yang 98%. Gue gak punya alat dan tim bang. Gue paham. Dulu pun gue gitu. Nah, maka dari itu lo bisa mulainya dari sosmed yang paling mudah dulu, yaitu Instagram. Instagram lo bisa mulai dengan diri sendiri, gak perlu ada tim, alatnya cuma modal handphone doang.
Nah, di secret ketiga, gue akan ajarin simple content strategi. Itu adalah teknik gimana caranya walaupun alat lo terbatas, nggak punya tim, lo bisa bikin konten langsung. Nah, gue udah share secret kedua, gimana cara membuat konten meskipun lo tidak expert dengan pendekatan audience center. Simple banget. Cara membuat konten personal brand dengan simple dan mudah, sehingga apapun background lo, dijamin bisa bikin konten. Meskipun gaptek, nggak punya skill desain dan editing, atau nggak ada waktu karena sibuk. Oke, jadi ini lo bisa membuat konten dengan cepat dan simple, walaupun lo sibuk, lo tetap pasti bisa. Nah, waktu dulu awalnya gue mulai bikin konten, kan di YouTube dulu tuh awalnya mulai go. Nah, pastinya kalau misalnya gue mau bikin, gue udah bikin YouTube, gue pasti pindah ke Instagram. Nah, akhirnya gue masuk ke Instagram nih, ya kan? Dan gue bikin video buat dua-duanya nih, video YouTube sama video Instagram. Dan gue juga bikin video TikTok mulai itu, ya kan? Akhirnya, karena gue bikin segini banyak konten di sosial media, gue pusing, beneran pusing deh. Kayaknya seminggu tuh gue bikin konten banyak banget. Waduh, pusing banget nih. Sampai sekarang aja gue bikin konten tuh bisa 30-an satu minggu. Wah, banyak banget deh, bener-bener banyak banget. Akhirnya gue pusing loh. Pusing, gimana caranya ya? Nah, permasalahan gue waktu itu tuh di Instagram. Kenapa di Instagram? Karena frekuensi untuk upload di Instagram itu harus sering. Instagram cenderung harus lebih banyak upload dalam seminggu, berbeda dengan YouTube. Kemudian kedua, kalau misalnya gue bikin video di Instagram, itu harus edit di software Adobe Premiere. Adobe Premiere itu software buat editing Instagram. Butuh waktu yang lama buat ngedit, dan meskipun videonya tidak panjang, itu ada butuh waktu untuk rendering. Rendering itu gini, kalau misalnya lo bikin file, kalau video itu harus dirender, jadi dibikin formatnya jadi MP4 atau MP4 ya, MP4. Nah, itu tuh ngeloadingnya lama juga. Nah, itu tuh makan waktu banget. Terus habis itu juga kalau di Instagram harus engage lebih sering di Instagram sama audiens ya. Di Instagram itu ada jendela awal 60 menit pertama untuk berinteraksi. Jadi lo harus balasin komen, nge-likes orang yang komen sama lo, biar algoritma bantu boost post lo. Boost post tuh artinya lo biar makin banyak nih orang yang ngelihat konten-konten lo, dibantuin sama algoritma. Nah, di sini gue pusing nih. Sampai akhirnya gue nemuin satu metode yang enak banget, Eureka. Ini namanya Eureka ya. Eureka tuh kayak yes, gue dapat banget gitu. Namanya carousel design. Carousel design ini tuh kayak semacam microblogging. Jadi lu kayak bikin blog tapi dengan desain di Instagram, dan ini lagi rame banget. Dengan konten carousel ini, ternyata gue nggak harus bikin video di Instagram terus. Bisa juga dengan konten desain. Akhirnya gue uploadnya selang-seling. 1 kali upload video, 1 kali upload carousel. Total 6 konten seminggu. Nah, ini nih video, ini carousel nih. Ini video, ini carousel. Ya kan? Nah, terus habis itu karena gue ada kerjaan lain juga, kan gue bantuin istri gue juga, ada kerjaan yang lainnya juga, ada endorsan. Gimana caranya biar bisa bikin konten lebih cepat? Dengan carousel ini, gue bisa bikin konten itu cuma 2-3 jam. Beneran deh, cuma bisa bikin konten 2-3 jam. Itu bisa sampai 3 konten. Satu konten 1 jam. Orang cuma dibikin gini doang kok. Nah, jadi gue bikin konten itu dihajar 2 hari doang untuk seminggu. Jadi kalau misalnya lu kerja, lu bisa pakai 2 jam atau sampai 3 jam lah. Sabtu sama Minggu lu, baru lu bisa malam mingguan. Atau lu bisa main, lu bisa hangout. Bikin konten cepet banget. Tapi ada masalah lagi nih. Gue udah tahu nih metode yang kontennya ini seperti ini yang gampang. Ada masalah lagi, gak punya background design. Nah, gue gak punya background design nih. Gimana caranya? Gue gak ngerti pakai Adobe Illustrator kayak gitu lah. Dan gue gak sempet upload tiap waktu upload. Ya kan gue kasih bikin jadwal upload gue adalah setiap jam 6 WIB, jam 6 sore WIB, itu gue harus upload. Tapi kan karena kesibukan gue nggak bisa nih untuk upload terus-terusan mantengin di Instagram posting-posting, ya kan? Akhirnya gue ternyata nemu nih, ini adalah aplikasi namanya Canva. Di Canva ini enak banget, lu tinggal ke canva.com, di sini lu bisa bikin konten untuk segala macam jenis, dari mulai presentasi, Instagram story, Instagram feed, Instagram post, YouTube channel art, ini bisa banget. Lu tinggal post, lu tinggal klik ya, gue kasih contoh deh, gue kasih contoh Canva. Oke, ini enak banget, lu tinggal bikin mana tadi, Instagram post, di sini Instagram post, ini enak banget, lu tinggal bikin mana tadi, Instagram post, di sini Instagram post, ya kan? Udah jadi, ini ada template-templatenya, benar-benar tinggal ganti-ganti aja template-templatenya.
Tuh, udah banget nih. Mau bikin konten apa juga udah enak. Coba nih, ya. Cara mengecilkan perut. Nah, aku tinggal tambah lagi nih page-nya. Set. Misalnya ganti template. Nah, kayak gini misalnya. Jogging 1 kali sehari. Udah nih. Terus tinggal download. Terus tinggal posting. Enak banget. Kalau misalnya di download udah bentuknya tuh udah benar-benar siap untuk dimasukin ke Instagram. Beneran ya, enak banget. Nih. Langsung dimasukin ke Instagram. Lihat nih. Tuh. Langsung jadi image. Enak banget. Nah, gue setelah nemuin cara ini, bikin konten jadi makin cepat. Bener-bener makin cepat. Mana tadi? Oke. Bener-bener makin cepat. Inilah enaknya Canva. Nah, terus habis itu untuk masalah kedua yang gue nggak bisa posting konten terus-terusan, sekarang di Instagram itu udah enak banget. Lu tinggal masuk ke Facebook Creator Studio, lu login dan segala macem, lu bisa bikin post, itu dikasih schedule. Contoh kayak gini nih. Gue mau post di Juli tanggal 22 di jam 7.25 PM. Ini lu tinggal klik schedule, lu diem aja, tiba-tiba langsung otomatis masuk ke Instagram lo. Jadi lu tinggal balas-balasin komen doang, nggak perlu nulis caption lagi, nggak perlu nulis hashtag lagi, semuanya udah diatur. Lu bisa lakuin ini di hari Minggu, enak banget. Enak banget, gue pakai cara ini makanya bikin konten gue cepet banget. Nah tuh lihat tuh. Jadi kalau misalnya lu Instagram plus kan itu lu bakal cepet banget bikin konten. Nah ini beberapa yang pakai aplikasi Canva. Jangan dikira aplikasi Canva cuma bisa desain simple doang. Lihat ini Hendro. Hendro itu kerja di perusahaan yang jadi manajemen hotel gitu loh, pariwisata di Bali. Dia punya basic design, tapi dia bisa bikin desain konten seperti ini. Nah ini pakai Canva nih semua. Terus ada Julian. Julian juga pakai Canva, ya kan? Dia bikin Canva tuh sampai ngajarin teori-teori kombinasi warna dan segala macamnya, bisa semua dipakai di Canva nih. Ini bisa. Nah mungkin lu akan berpikir, lu nggak punya laptop, tapi cuma punya HP. Ya wajar, tenang. Canva bisa digunain di HP kok. Itu enaknya. Dan gratis. Itu paling enak ya kalau misalnya lu pakai Canva. Terus lu nggak ngerti nyocokin font dan warna. Tenang. Kalau misalnya lu nggak belajar desain kayak gua, sama. Di Canva ada caranya untuk nyocokin font dan warna. Lu bisa lihat di sini nih nanti nih. Lu ke home. Ya kan? Ke home. Terus abis itu learn sini, ya kan? Terus ada tutorial, klik tutorial. Di sini ada banyak banget tuh, design with Canva dan segala macamnya. Nih, lu bisa lihat lagi di resource nih. Lu scroll ke paling bawah, ini ada color wheel. Ini buat nyocok-nyocokin warna nih ya, buat pelajarin warna. Terus font combination. Lu bisa klik font combination di sini. Misalnya lu cari, ini fontnya semua ada di Canva ya. Lu cari Chivo, gitu kan? Nah, langsung dikasih tahu nih, font apa yang cocok buat lu. Langsung dikasih nih, Chivo, bawahnya Courier STD. Lu tinggal cari di Canva, ini fontnya ada di Canva. Tuh hasilnya kayak gini. Enak banget. Jadi ada semua di Canva. Nggak ada waktu buat bikin konten. Oke, gue wajar. Mungkin lu kepikir kayak, aduh bikin konten makin repot lagi nih. Tenang. Lu cukup sediain waktu aja 6 jam seminggu. Bisa di split 2 kali 3 jam atau 3 kali 2 jam. Ya kan? Jadi 2 jam kali 3 hari gitu ya. Atau 3 hari kali 2 jam. Sorry, terbalik. 2 hari kali 3 jam lu bikin konten. Atau 3 hari kali 2 jam. Jadi misalnya Jumat malam lu bikin konten juga. Sabtu sama Minggu. Abis itu lu main gitu. Sediain waktu aja deh 6 jam seminggu. Itu tuh cuma 3,6% dari total waktu lu yang ada di 1 minggu tersebut. Yaitu 168 jam.